Oke, selamat malam sejawat semua. Kembali lagi di live IG Daily Dopa kali ini. Untuk live IG yang kali ini kita belum mengundang narasumber dulu karena saya rasa ada topik penting yang harus kita bahas di sini. Jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai gimana sih cara mengatasi ketakutan untuk memulai bisnis. Karena beberapa waktu belakangan ini saya sering ketemu sama orang-orang itu. Begitu saya tanya, kenapa belum memulai bisnis? Rata-rata pada jawabnya karena takut atau karena masih belum ada keberanian untuk memulai langkah pertamanya untuk bisnis itu. Jadi saya rasa penting banget untuk dibahas mengenai itu hari ini supaya sejauh semua bisa langsung ngambil langkah pertama untuk mulai bisnis. Oke, mari kita sabar dulu sejauh yang sudah bergabung. Ada Kak Tifa, ada Dr. Satolbing. Oke. Nah, sebelum ke inti utamanya, kita coba breakdown dulu. Sebenarnya untuk menjadi pengusaha itu keberanian apa aja sih yang perlu dimiliki atau perlu dikembangkan? Yang pertama adalah berani menjadi diri sendiri. Nah, berani menjadi diri sendiri di sini maksudnya dalam artian yang baik ya. Jadi bukan karena sejawat ngerasa percaya diri lalu sejawat bisa seenaknya melakukan sesuatu dengan berdalih kalau lo ini diri saya, jadi suka-suka saya mau kayak gimana. Itu bukan seperti itu maksudnya, tapi berani menjadi diri sendiri di sini itu maksudnya adalah sejawat tetap memimpin perusahaan sejawat itu dengan cara leadership atau dengan cara karakteristik memimpin diri sejawat sendiri. Jadi orang-orang yang ada bekerja dengan sejawat itu akan merasakan bahwa sejawat itu adalah seorang pemimpin yang memiliki karakter atau memiliki ciri khas atau gaya memimpin sendiri gitu. Jadi sejawat ini nggak perlu takut untuk menjadi diri sendiri dan mengembangkan perusahaan sejawat dengan cara manajemen sejawat sendiri kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berani mengambil keputusan. Nah, keputusan ini sebenarnya bukan hanya keputusan-keputusan yang besar ya. Dari keputusan-keputusan kecil seperti besok mau pasang marketing atau strategi yang bagaimana, itu juga udah termasuk salah satu keputusan yang harus sejawat ambil setiap harinya. Jadi berani ngambil keputusan di sini ini sangat penting karena kalau sejawat untuk mengambil keputusan aja udah terhalang atau udah takut untuk melangkah, itu nantinya meskipun dari mengambil keputusan itu ada peluang benar, ada peluang salah, dan dari peluang salah itu bisa membuat mungkin mendatangkan bahaya ke bisnis sejawat, tapi paling tidak ada peluang untuk keputusan yang sejawat ambil itu benar sehingga menyebabkan usaha sejawat itu bisa berkembang gitu. Sedangkan kalau sejawat nggak berani ngambil keputusan, yang ada malah usaha sejawat akan stuck di situ aja dan nggak akan berkembang ke depannya karena sejawat nggak pernah berani untuk mengambil langkah untuk mengembangkan usaha sejawat seperti itu. Nah, itu yang kedua, yaitu berani mengambil keputusan. Terus yang ketiga, keberanian yang perlu sejawat asah itu adalah berani keluar dari zona nyaman. Karena biasanya kalau sejawat itu ngerasa bisnisnya udah settle atau bisnisnya udah income-nya udah cukup nih buat semua operasional, atau income-nya udah sesuai sama harapan saya nih. Nah, itu biasanya sejawat nanti bakalan kayak tenang atau nggak berpikir secara kritis lagi untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Nah, ini ada beberapa tipsnya, yaitu yang pertama, bisa coba tanyakan ke bisnis sejawat, apakah bisnis sejawat itu selalu baik, sudah selalu lebih baik dari sebelumnya atau belum. Misalkan ternyata setelah sejawat evaluasi nih, bulan ini kok income-nya atau pertumbuhannya itu sama kayak bulan sebelumnya ya. Oh, itu berarti salah satu tanda kalau sejawat ini udah terlalu nyaman di zona tersebut sehingga tidak ada terobosan-terobosan dan tidak ada pertumbuhan-pertumbuhan yang cepat gitu. Jadi salah satunya itu. Terus yang kedua juga bisa ditanya, apakah ada produk dari usaha sejawat ini yang baru atau yang inovatif gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada, berarti usaha sejawat ini udah di masa apa ya, kayak nggak secara masif gitu melakukan disrupsinya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai salah satu indikator kalau sejawat itu udah terlalu nyaman di zona sekarang, nggak berani untuk keluar dari zona nyamannya. Itu yang kedua. Terus habis itu, padahal sebenarnya kalau ada gebrakan baru itu akan membuat usaha sejawat itu lebih berkembang. Sehingga dua pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, apakah usahanya itu selalu sama aja atau ada perubahan ke lebih baik daripada sebelumnya, dan yang kedua, apakah ada produk yang lebih baru dari usaha sejawat. Misalkan ternyata nggak ada semua, berarti sejawat belum berani keluar dari zona nyaman, dan itu berarti masih perlu dikembangkan lagi di aspek seperti itunya gitu.
Kita sapa dulu sejawat yang baru bergabung. Oke, tadi udah 3 ya. Yang pertama berani menjadi diri sendiri, yang kedua berani mengambil keputusan, yang ketiga berani keluar dari zona nyaman. Oke, terus yang habis itu ada 2 lagi nih. Yang pertama, yang keempat berarti ya, itu berani mengikuti visi. Nah, dalam sejawat membangun usaha itu kan sebelumnya sejawat sudah menentukan nih visinya, usahanya mau seperti apa, usahanya mau dibawa ke arah yang bagaimana gitu kan. Kayak aku mau usahanya itu nanti setelah 5 tahun IPO gitu, itu misalnya saja. Nah itu kan kalau orang bermimpi kan nggak dibatasin ya, mau segede apapun, termasuk salah satunya baru 5 tahun udah berani menarget untuk IPO, itu kan sudah lumayan ya. Apalagi kalau usahanya sejawat bangun sendiri, bukan dari investor-investor, itu sebuah langkah yang sangat besar kalau bisa sampai IPO di 5 tahun seperti itu. Jadi justru ini yang menjadi tantangan atau menjadi semangat sejawat untuk mengembangkan itu. Jadi sejawat berani mengikuti visinya sejawat itu, karena mungkin di awal pada saat setelah sejawat menentukan visi, sejawat akan kayak mati-matian nih ngejarnya. Tapi begitu seiring berjalan waktu, kerasanya kayak kok banyak banget masalah nih, kok banyak banget rintangan atau halangan ya. Itu biasanya sejawat nanti langsung kayak ngedown. Oh, terus nanti lama-lama kayak oh kayaknya pesimis nih, kayaknya nggak bisa nih kalau aku sampai ngikutin visi yang udah aku tentuin di awal tadi nih. Nah jadinya lama-lama visinya nggak tercapai, dan lama-lama sejawat jadi nggak berani untuk menentukan visi-visi lagi ke depannya, karena dari visi yang pertama aja sejawat udah nggak berani untuk mengikutinya. Nah padahal dalam mengembangkan usaha itu, visi yang besar itu tadi bisa di breakdown. Jadi misalkan salah satu langkah yang utama, yang mudahnya ya, misalkan visinya yang tadi awal itu 5 tahun IPO. Nah itu bisa di breakdown dulu nih di tahun pertama targetnya apa dulu. Apakah di tahun pertama itu targetnya, contoh kayak tahun pertama omsetnya 100 juta seperti itu juga salah satu breakdown yang mungkin akan lebih lebih masuk akal untuk dicapai gitu kan. Jadi untuk mencapai visi yang besar tetap ada visi-visi kecil atau target-target kecil yang bisa di breakdown supaya lebih terasa real atau lebih secara psikologis itu lebih mudah untuk dicapai seperti itu. Nah yang terakhir itu berani untuk selalu berada di jalan yang benar. Nah ini penting banget nih, apalagi kalau sejawat membangun usaha itu bukan cuma untuk asal dapat uang, asal bisa hidup aja, tapi usahanya pengen dibuat usaha yang besar, pengen dibuat usaha yang banyak relasinya, pengen dibuat usaha yang bahkan menggandeng instansi-instansi pemerintah. Nah, di situ sejawat harus berpegang teguh kepada kebenaran, karena kalau udah di skala yang besar nanti pasti ada aja kayak godaan-godaan untuk menyuap oknum-oknum pemerintah lah dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya tidak disarankan dan tidak baik dan tidak boleh untuk dilakukan ya, meskipun ada saja oknumnya. Dan ya karena dari berita-berita juga pasti adalah yang kayak ketangkap kasus suap dan lain sebagainya. Sejawat sebagai pengusaha juga tetap harus menjaga integritas dan juga kebenaran itu. Jadi jangan sampai karena sejawat pengen cepat naik usahanya, pengen cepet dapet klien, cepet dapet tender ini tuh ujung-ujungnya malah jadi ikutin ke kasus suap dan lain sebagainya seperti itu. Nah kita kan udah bahas nih tentang keberanian apa aja sih yang perlu dimiliki dan perlu dikembangkan sama seorang entrepreneur atau healthpreneur kalau di sini, yaitu sebagai pengusaha di bidang kesehatan. Tadi kan udah ada 5 itu ya. Nah sekarang kita akan membahas mengenai gimana sih cara melatihnya atau cara menumbuhkan itu supaya keberanian itu bisa muncul dalam diri kita sendiri, bukan cuma sekedar angan-angan atau bukan cuma sekedar mindset yang wah aku harus kayak gini padahal sebenarnya belum dilakuin. Tapi keberanian itu bisa jadi kayak insting naluri sejawat untuk bisa dilakukan setiap harinya, jadi nggak dipaksain gitu. Nah yang pertama itu jangan takut untuk gagal. Oke. Kira-kira ada yang bisa tahu nggak nih ini maksudnya kayak gimana? Boleh sambil tulis di komen kalau ada yang mau menjelaskan juga. Kita sambil sapa sejawat yang baru bergabung. Ada Dr. Gigi Femita, selamat bergabung. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi yang pertama tadi jangan takut untuk gagal. Nah karena kegagalan itu bukan segalanya ya sejawat, apalagi kalau di dunia usaha itu kayak gagal itu justru kayak makanan sehari-harinya.
sebagai bensinnya juga. Misalkan sejawat nggak pernah gagal, sejawat nggak akan pernah ngerasain ada rasanya posisi di bawah itu kayak gimana. Nah, sedangkan kalau sejawat udah sering gagal, sejawat udah tahu rasanya di bawah gimana, sejawat akan punya motivasi yang lebih untuk aku pengen banget nih cepet-cepet naik ke atas, karena kayak udah nggak tahan, udah capek untuk posisinya di bawah, untuk gagal, untuk jatuh terus. Itu jadinya nanti sejawat akan lebih kuat lah tenaganya untuk maju, untuk berkembang, dan ujung-ujungnya bakal bisa sukses gitu. Nah, karena dari kegagalan yang bisa dialami itu juga bakal kita mempelajari banyak hal-hal baru ya. Kayak misalkan sejawat itu gagal untuk mendapatkan klien. Nah, nanti dari situ sejawat bakalan belajar gimana sih cara untuk presentasi atau pitching ke klien supaya orang tersebut bisa bekerja sama dengan kita, atau bahkan justru menjadi investor kita. Nah, itu salah satu kegagalan yang bisa dijadikan sebagai bahan belajar gitu ya, sehingga sejawat bisa lebih berkembang lagi ke depannya gitu. Jadi yang pertama, jangan takut untuk gagal. Terus yang kedua, kita juga harus mengenali ketakutan terbesarnya. Nah, ketakutan itulah kan sebenarnya hal yang wajar ya. Nah, kita harus lihat dulu nih, ketakutannya sejawat ini, apakah ketakutan tersebut melindungi kita dari hal yang berbahaya, atau justru ketakutan itu menghalangi kita untuk mendapat kesuksesan gitu loh. Jadi ketakutan ada dua. Jadi yang satu yang menghalangi kita dari kayak kegagalan atau kebangkrutan, atau yang kedua ketakutannya itu justru malah jadi barrier sebagai benteng kita, yang menghalangi kita untuk berkembang ke depannya, dan ujung-ujungnya malah menjatuhkan kita gitu. Nah, sejauh harus ketahui dulu nih, kalau ternyata ketakutannya itu ketakutan yang bisa melindungi kita dari bahaya, nah itu oke. Itu berarti kita harus lebih waspada lagi. Tapi kalau ternyata ketakutan yang sejawat alami ini ketakutan yang membuat sejawat itu nggak bisa keluar dari zona nyaman, nggak bisa berkembang, dan bikin sejawat tuh kayak mau ngapain keburu ketakut ini, mau ngapain takut ini, itu ujung-ujungnya malah nggak bakal berkembang usahanya, karena skalanya di situ-situ saja dan nggak pernah berani untuk ngambil langkah untuk berkembang gitu. Jadi ketakutan itu harus dilihat dulu, apakah ketakutan ini menghalangi sejawat untuk berkembang atau justru melindungi sejawat dari kegagalan seperti itu. Nah, jadi harus dikuasai ketakutannya, karena kalau ketakutan nggak bisa sejawat kuasai, justru ketakutan itulah yang akan menguasai sejawat dan membuat sejawat tidak berkembang ke depannya kayak gitu. Terus habis itu juga tadi kan udah dua. Terus yang ketiga itu tentang menyadari kalau nggak melakukan apa-apa itu bisa merugikan diri sejawat. Nah, ini jadi kalau sebagai pengusaha, kalau sejawat dalam satu hari itu tidak menghasilkan apa-apa dan tidak membuat terobosan apa-apa, itu hitungannya sudah rugi atau sudah apa ya, kayak buang-buang waktu lah. Padahal di luar sana pasti kompetitor sejawat itu setiap harinya menghasilkan inovasi baru, menghasilkan produk baru, menghasilkan strategi-strategi yang baru. Jadi kalau sejawat dalam satu hari itu tidak melakukan atau menghasilkan apa-apa, itu justru sejawat sendiri yang rugi seperti itu. Jadi bener ada yang bilang kalau mau usaha itu harus passion, tapi sebenarnya passionnya itu bukan, kalau menurut saya passionnya itu bukan passion di bidangnya. Kayak misalkan ada orang yang bilang berwirausaha itu harus sesuai passion, terus abis itu ditelan mentah-mentah, misalkan passionnya main bola, terus usahanya harus di bidang yang bola, misal itu bikin jersey atau bikin toko olahraga dan sebagainya. Tapi kalau menurutku passion ini dimaksud adalah passionnya untuk berwirausaha gitu. Jadi mau usahanya apa aja, kalau emang orang itu passionnya itu emang berwirausaha, jadi dia tuh bakal kayak tertarik, kayak interest untuk setiap harinya itu berkembang, meskipun kerasa capek, meskipun kerasa setiap harinya tuh kayak jadwalnya padat lah, atau pusing mikirin ini itu untuk strateginya, untuk marketingnya, dan untuk manajemen dan lain sebagainya. Tapi karena dia passion untuk mengembangkan usaha, jadi bakal terasa enteng dan bakal kayak lanjut terus gitu. Ya nggak enteng juga sih, tapi lebih ke tetap ada motivasi terus untuk mengembangkan usahanya, karena memang passionnya adalah berwirausaha gitu. Jadi kalau orang yang udah punya passionnya untuk berwirausaha, dia bakal otomatis dengan sendirinya menyadari kalau nggak melakukan apa-apa dalam suatu hari itu adalah salah satu kerugian seperti itu. Nah, habis itu yang keempat adalah melatih pikiran sejawat semua.
Di sini ada yang dinamakan afirmasi positif ya. Kalau sejawat itu untuk melatih keberanian, sejawat juga bisa harus melatih pikirannya sejawat. Misalkan sejawat pengen dapat yang tadi 1 tahun target omsetnya 100 juta. Nah, itu salah satu afirmasi positifnya itu sejawat bisa membayangkan di depan sejawat ini ada uang 100 juta yang sudah sejawat dapatkan dari usaha sejawat itu, dan dari uang tersebut akan sejawat gunakan untuk apa, itu sejawat visualisasikan dengan benar dan sejawat jadikan sebagai afirmasi positif, sehingga dengan begitu nanti sejawat akan termindset nih kalau 100 juta itu udah ada di depanku, 100 juta itu bakal aku gunakan untuk ini. Kalau aku nggak dapat 100 juta, nanti aku nggak bisa ngelakuin ini nih. Jadi gimana cara nih aku harus dapat 100 juta supaya aku bisa melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu jadi afirmasi positif buat sejawat dan akan termotivasi kalau ke depannya itu bakalan dapat nih 100 juta, dan itu akan membuat sejawat lebih semangat lagi dalam mengembangkan usahanya seperti itu, dan lebih berani untuk mengambil keputusan-keputusan, karena kayak mindsetnya kalau nggak dicoba nanti nggak bakal berkembang, kalau nggak berkembang nanti nggak dapat 100 juta dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang kelima ya, tadi kan udah keempat, terus yang kelima mengenai membagi visi terbesar ke tahapan-tahapan yang lebih kecil. Kayak tadi, misalkan tadi targetnya 5 tahun bisa IPO nih perusahaannya. Nah, itu di breakdown tadi kan 1 tahun 100 juta. Nah, ini visi bagi sebagian sejawat ini visi 100 juta per tahun juga masih terlalu besar, maka di breakdown lagi dalam 1 bulan itu berapa, berarti kan 10 juta kurang, sekitar 8-9 jutaan. Nah, dari situ di breakdown lagi nanti dalam 30 hari itu per harinya berapa, dari situ nanti bisa di breakdown lagi dari per penjualan atau per jasa yang sejawat charge ke pasien itu berapa. Nah, itu nanti dari situ bakal lebih reachable, lebih mudah untuk dicapai, karena bentuknya itu lebih breakdown yang lebih apa ya bilangnya itu lebih mudah lah untuk dinalar seperti itu, sehingga sejawat pun dalam melakukan dan mengembangkan usahanya lebih semangat karena kerasa targetnya ini emang bisa dicapai. Sedangkan kalau cuma angka mentah-mentah 100 juta per tahun itu kayak ngerasanya kayak oh ini berat nih, tapi kalau di breakdown per hari itu akan lebih mudah, karena misalnya per harinya harus dapat 10 pasien, sedangkan sekarang posisinya baru ada di angka 5-6 pasien. Itu akan lebih mudah nih, aku tinggal ngembangin di bidang ini, aku ngembangin usaha ya, ngembangin di area marketingnya, nanti insya Allah bulan depan udah bisa mulai 10 pasien atau lebih per bulan per harinya kayak gitu. Itu nanti akan lebih mudah untuk dicapainya dan lebih semangat juga buat sejawat mengejarnya seperti itu. Terus habis itu tadi udah sampai nomor 5 ya. Oke, lanjut ke nomor 6, itu bergaul dengan orang-orang yang mendukung sejawat. Nah, bergaul di sini salah satunya dengan bentuk komunitas ya. Jadi sejawat itu harus mengelilingi sejawat dengan orang-orang yang punya vibes atau punya mindset atau pikiran yang sejalan sama sejawat. Sejalan di sini bukan terus kayak satu bidang bisnis, tapi satu mindset di sini adalah maksudnya sesama pengusaha atau sesama healthpreneur ya. Nah, karena kalau sejawat ngomong sama orang awam dan sejawat ngomong sama pengusaha-pengusaha yang udah sustain atau sudah stabil gitu bisnisnya, itu akan terasa berbeda sekali sejawat, karena di situ sejawat juga akan mendapatkan kayak vibes-nya atau semangatnya, atau sejawat justru akan mendapatkan cara berpikir mereka kayak gimana. Itu akan membantu sejawat untuk menjadi salah satu masukan buat sejawat. Misalkan sejawat lagi bingung atau lagi stuck nih usahanya di level segimana, itu nanti sejawat bisa saling sharing sama teman-teman di komunitas tersebut, dan mungkin nanti akan ada feedback yang sebelumnya sejawat nggak kepikiran nih. Oh, ternyata ada nih cara nyelesain masalah yang sekarang aku lagi hadapin. Ternyata dari teman sejawat nanti bisa ngasih feedback, dan itu justru bisa mengembangkan usaha sejawat gitu. Jadi ya kayak mentoring gratisan gitulah, padahal ya sharing-sharing aja, karena sesama member atau sesama anggota komunitas itu biasanya saling terbuka satu sama lain, dan justru lebih baik lagi kalau malah bisa berkolaborasi ya gitu. Jadi misalkan yang satu usahanya apotek, terus yang satu usahanya klinik, terus nanti jadi joinan bikin klinik dan apotek bareng, itu justru lebih bagus lagi. Jadi salah satu manfaat dari bergabung ke komunitas atau ke circle-nya pengusaha itu adalah bisa bikin usaha atau bisnis baru yang sudah jelas dia juga seorang pengusaha dan gak mulai dari nol gitu loh, karena dia juga udah menekuni bidangnya, dia juga udah tahu
asam garamnya, dia udah tahu naik turunnya, gimana strateginya, jadi sejawat bisa lebih percaya gitu dalam mengembangkan usaha bareng sama orang itu. Nah, terus habis itu lanjut ke yang nomor 7 itu berlatih untuk menetapkan batasan. Batasan di sini bukan berarti kayak mau mencoba strategi ini terus say no gitu, enggak gitu. Tapi batasan di sini itu maksudnya berani berkata tidak ke terutama untuk sejawat-sejawat yang biasa untuk nggak enakan sama orang gitu. Jadi misalkan sejawat orangnya yang people pleasure, jadi di orang kayak tipe yang suka untuk nggak iyain semua omongan orang ke sejawat gitu. Nah itu sejawat harus bisa lebih berani lagi berkata tidak. Kenapa? Karena ada yang bilang kalau sejawat terlalu kebanyakan gak enak sama orang, nanti justru orang lain bakal seenaknya sama sejawat gitu. Jadi harus bisa di manage juga, diperhatikan juga kapan harus bilang tidak, kapan harus bilang iya. Karena kalau sejawat bilang iya terus, ujung-ujungnya nanti malah sejawat sendiri yang repot, sejawat sendiri yang jadi korbannya gitu. Karena semua tanggung jawab, semua job desk dan lain sebagainya itu sejawat yang menerima karena nggak berani atau nggak enakan sama orang tadi itu. Jadi harus bisa lebih berani berkata tidak gitu. Habis itu yang terakhir itu lebih flashback lagi, mengenali diri sejawat. Sejawat itu pengen menjadi entrepreneur atau healthpreneur itu alasannya apa? Misalkan ternyata alasannya itu cuma pengen bebas saja, itu sebenarnya bukan di wirausaha, tapi lebih cari ke pekerjaan yang sifatnya freelance atau sifatnya online. Itu ya itu pekerjaannya kan jamnya bebas ya, apalagi kayak yang kerjanya work from home atau yang kliennya secara online atau kliennya malah di luar negeri, itu kan kayak kerjanya bebas, yang penting proyeknya selesai itu. Jadi kalau dilihat lagi sejawat ini mulai usaha karena apa? Kalau karena pengen bebas doang gitu kayak tadi, jadi jangan jadi pengusaha. Tapi kalau sejawat pengen mulai usaha nih, itu tujuannya jelas, alasannya jelas, pengen bangun usaha yang kayak gimana, pengen ngebantu orang atau segmen yang kayak gimana. Terus orientasinya itu bukan untuk ke sejawat doang, tapi juga untuk membantu ke sekitar atau membantu ke target-target atau ke kalangan-kalangan tertentu. Itu bakalan lebih spesifik lagi. Dan apalagi kalau targetnya itu lebih luas, itu biasanya nanti bakal ada banyak juga pengusaha-pengusaha lain yang mau untuk diajak kolaborasi untuk mencapai visi misi dari perusahaan sejawat itu. Nah, jadi bisa diperhatikan lagi alasan sejawat pengen menjadi pengusaha itu apa. Kalau ternyata usahanya udah jelas, itu bisa jadi kayak benang merah. Misalkan sejawat lagi stuck nih, usaha sejawat lagi mandek, nah itu sejawat bisa lihat nih ke visinya. Visi sejawat tuh pengen apa sih. Nah kalau udah dilihat dari situ kan sejawat bakal nyadar lagi, oh ternyata visiku tuh sebenarnya ini. Misalkan sejawat visinya itu membantu banyak orang di sekitar, terus habis itu sejawat menjalankan usaha setahun 2 tahun, terus habis itu ngurusin marketing, ngurusin ini itu, terus habis itu stuck nih di poin marketingnya. Sejawat bisa lihat lagi ke visinya, oh visinya itu aku pengen bantu banyak orang, jadi salah kalau aku terlalu fokus ke marketing untuk mendapatkan penghasilan di sini. Jadi bisa di switch lagi marketingnya lebih ke sharing ke orang atau meng-approach ke lembaga-lembaga sekitar, lembaga-lembaga yang sifatnya untuk memberdayakan masyarakat. Itu gimana itu. Jadi lebih kembali ke visinya lagi dan kenali alasan usaha sejawat itu gimana dan apa yang mau dicapai dari usaha sejawat itu gitu. Nah, kurang lebih itu poin bahasan kita pada malam hari ini. Kalau dirangkum itu untuk keberaniannya itu ada keberanian menjadi diri sendiri, keberanian mengambil keputusan, keberanian keluar dari zona nyaman, terus keberanian keluar mengikuti visi, dan yang terakhir keberanian berada tetap di jalan yang benar seperti itu. Selamat bergabung. Bagi sejawat yang baru bergabung nanti juga bisa melihat record live-nya ini di daily.dopa karena nanti akan kami post juga recordnya gitu. Terus untuk melatih keberaniannya, untuk rangkumannya itu yang pertama langkahnya jangan takut untuk gagal. Terus yang kedua mengenali ketakutan terbesar. Yang ketiga menyadari kalau nggak melakukan apa-apa itu bisa merugikan sejawat sendiri di kemudian hari. Yang keempat melatih pikiran sejawat atau afirmasi positif sehingga punya
bayangan atau visualisasi di pikiran sejawat target kesuksesan sejawat itu seperti apa. Habis itu membagi visi terbesar sejawat ke dalam beberapa langkah yang lebih kecil sehingga lebih mudah dan lebih terasa reachable atau mudah untuk dicapai seperti itu. Terus yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang mendukung sejawat dalam artian mendukung pola pikir sejawat. Jadi mencari komunitas yang sesama pengusaha. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu berlatih untuk menetapkan batasan serta mengenali diri sendiri. Berlatih mengenali batasan tadi itu maksudnya berani berkata tidak sehingga jangan menjadi people pleasure karena akan menghambat sejawat dalam fokus mengejar target usaha sejawat. Dan yang terakhir yaitu mengenali diri sendiri untuk sejawat, itu mengenali alasan sejawat membangun usaha itu apa, dan itu akan dijadikan benang merah sejawat dalam mengembangkan usaha ke depannya seperti itu. Baik, itu dia topik bahasan kita pada malam hari ini sejawat. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau ingin sharing-sharing juga di kolom komen, boleh? Oke. Sepertinya udah cukup lama ya kemarin nggak solo IG live karena beberapa kali kemarin kan collab dengan narasumber yang kemarin tuh masih mahasiswa sih. Mungkin juga boleh nih kalau ada yang mau request di Daily Dopa ini harus live sama narasumber yang kayak gimana. Kalau mau request boleh di komen coba. Mau request narasumbernya itu yang mahasiswa lagi atau yang lagi profesi atau yang sudah bekerja atau yang tenaga kesehatan tapi ibu rumah tangga mungkin tapi berwirausaha juga, atau yang kayak gimana nih, boleh coba tulis di komen. Nanti bakal kita coba cari narasumber yang sesuai untuk yang sejawat request supaya bisa lebih relate dan menyelesaikan masalah-masalah yang sejawat lagi hadapi nih. Oke. Mungkin belum ada yang mau komen. Nanti kalau ada yang mau ngasih masukan juga bisa lewat DM di akun ini. Nanti bisa kami jadikan masukan untuk referensi nyari narasumber untuk kedepannya gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sejawat bahasan kita pada malam hari ini. Untuk record live-nya juga nanti bisa disaksikan di bagian live. Terus jangan lupa juga hari Selasa tanggal 22 November besok itu ada Zoom meeting dari Dopa. Itu akan membahas mengenai step by step memulai bisnis kesehatan dari modal nol maupun yang modalnya besar gitu. Jadi nanti akan dibahas secara step by step. Dan juga jangan lupa di Daily Dopa sekarang lagi ada kompetisi kontes afiliasi. Jadi nanti sejawat itu cukup daftar secara gratis di afiliasi tersebut. Terus sejawat membantu penjualan sebanyak-banyaknya, minimal 3 closing. Itu nanti sejawat per produknya akan mendapat komisi 50.000. Dan kalau sejawat berhasil menjual lebih dari 3 produk dan sejawat itu berhasil menjadi yang tertinggi atau terbaik penjualannya dibandingkan afiliasi yang lain, nanti sejawat akan menjadi pemenangnya gitu. Nah, untuk juara 1 kemarin itu hadiahnya 1 juta, untuk juara 2-nya 500.000. Nah, nanti bisa dikepoin aja nih di Instagram Daily Dopa. Di situ nanti juga ada syarat-syaratnya dan langkah-langkahnya. Oke. Kayak gitu aja sejawat. Kalau yang mau lihat versi websitenya juga di Dopa ada websitenya, yaitu di dopa.co.id. Kayak gitu. Dan penjelasan per produknya juga nanti sudah ada di situ semua lengkap. Termasuk mengenai tutorial mendaftar afiliasinya bagaimana. Oke sejawat. Seperti itu dulu untuk malam hari ini. Kita sampai jumpa di minggu depan. Antara hari Rabu atau hari Jumat kita akan live lagi. Nanti akan ada pengumumannya juga dan topiknya juga beserta narasumbernya juga, misalkan collab. Sekian dari Dopa. Terima kasih. Selamat malam.